Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berada di dalam sebuah persekutuan yang sangat indah melalui ibadah Minggu hari ini. Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik. Kita bersyukur kalau hari ini, ibadah Minggu ini dipersiapkan dari GKI Bunda Sudi, Bajem, Batu Waji. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah ini, mari saudara-saudara kita menghayati firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 1-4 berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Allah kita. Ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus menyertai-mu dan menyertai-mu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita saat ini adalah upah di dalam Tuhan. Dan mari kita mendengar firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Sambutlah firman Tuhan ini di dalam pujian "Nyanyikanlah nyanyian baru". Ya
ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan diri kita sejenak. Kita akui segala keterbatasan kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita pasti melakukan kesalahan di sana-sini dalam hidup ini. Dan mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya dengan penuh penyesalan. Kita mohon ampun dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kami menerima anugerah dari Tuhan untuk beribadah minggu saat ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami berhadapan dengan Tuhan yang kudus, dan kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui semua kesalahan dan dosa kami, menyesalinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap anak-anak-Mu yang mengakui dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami tidak akan mampu menyebutkan satu persatu kesalahan kami di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kami membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, atas segala keterbatasan kami menyebutkan satu persatu untuk kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kesalahan kami, dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu saat ini, agar kami layak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat seluruh ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita patut bersyukur bagi kita setiap anak-anak Tuhan yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dosanya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan dari surat Roma pasal 6 ayat 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Nya, kami bersyukur untuk kesempatan dapat berhimpun di hadapan Sang Bapa dalam segala keterbatasan kami. Di tempat kami masing-masing, kiranya kami dipersatukan di dalam roh, dan kami menyadari indahnya persekutuan dengan Engkau dan persekutuan bersama dengan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini mempersiapkan diri, memohon pertolongan Tuhan untuk diperlengkapi di dalam firman Tuhan. Bapa Surgawi, perbaharuilah kami untuk terus-menerus menjadi anak-anak surgawi. Dan perdengarkanlah suara-Mu saat ini bagi setiap kami. Berbicara juga melalui hamba-Mu ini, di dalam ketidakberdayaannya. Ia adalah Allah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini tema ibadah kita upah di dalam Tuhan. Tema ibadah ini dalam bacaan Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kita mengikuti bacaan leksionari, Bapak Ibu Saudara, karena itu ini merupakan kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat, pada 2 minggu yang lalu kita merenungkan tema ibadah diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan bacaannya juga Matius 9 hingga Matius 10. Kemudian bacaan ini kita lanjutkan pada minggu kemarin, dan hari ini kita merenungkan bacaan dari ayat 40 sampai 42. Ada beberapa hal yang mungkin akan menolong kita lebih memahami bagaimana bacaan hari ini menolong kita menghayati apa itu upah di dalam Tuhan. Pada minggu sebelumnya kita merenungkan Tuhan mengutus murid-muridnya. Seluruh murid yang diutus diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan kemampuan untuk melenyapkan kelemahan, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Pada minggu lalu kita diingatkan di dalam firman Tuhan apa yang harus kita hadapi. Diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Diutus untuk menyampaikan berita tentang Tuhan di tengah-tengah orang yang bisa membenci kita sehingga kita bisa kehilangan nyawa, bisa kehilangan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Bahkan kita juga diingatkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan juga kita tidak boleh mencintai, mengasihi orang-orang di sekitar kita lebih daripada Tuhan. Karena itu pada minggu lalu ada juga firman Tuhan mengingatkan kita, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, kalau sebelumnya kita diperhadapkan pada kuasa dan tantangan, pada hari ini kita merenungkan tentang siapa kita di hadapan orang lain yang akan menerima pengutusan itu. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, pengutusan oleh Tuhan menempatkan kita hadir atas nama Tuhan dengan cara yang luar biasa. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut kamu. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang terkadang kita bisa belajar dari berbagai peristiwa. Dalam beberapa waktu ini ketika ada pembaptisan sosial berjarak gitu ya, apa istilahnya itu? Kita diingatkan bahwa ada kondisi di mana orang harus menjaga jarak satu dengan yang lain, yang disingkat PSBB. Nanti Bapak Ibu cari sendiri artinya, saya lupa dengan itu. Tapi ketika kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, pada saat para penegak hukum mencoba untuk menegakkan aturan tentang pembatasan sosial berjarak ini, banyak terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Tapi pada saat itu, kalau misalnya ada polisi, ada Satpol PP dan para petugas gugus tugas yang menangani COVID ini atau hal-hal terkait COVID, mereka melarang orang yang tidak pakai masker disuruh pakai masker. Kalau orang melawan, mereka yang menegakkan peraturan ini, Bapak Ibu Saudara, maka mereka dapat dihukum. Bahkan
Banyak sekali orang yang kemudian mengecam perilaku-perilaku ketika ada orang yang melawan para penegak hukum ini. Tapi akan berbeda Bapak Ibu Saudara, misalnya saya atau Bapak Ibu Saudara. Kalau ada melihat seseorang tidak memakai masker, kita menegur, pakailah masker kalau keluar rumah. Bisa jadi yang kita lakukan benar, tapi kalau dia nggak mau mendengarkan kita, ya tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Tapi kalau dia tidak mendengarkan para petugas gugus tugas, maka itu bisa jadi Bapak Ibu Saudara, dia bisa dianggap melawan negara. Nah, ini yang saya ingin ajak kita melihat, kehadiran dia, para petugas penegak hukum, hadir atas nama negara. Karena mereka hadir atas nama negara, maka setiap yang mereka lakukan yang kemudian menimbulkan perlawanan, mereka diberikan kewenangan, kuasa untuk menindak dan menertibkan. Seringkali dalam hidup kita ada di dalam lingkaran seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi orang lain, mencintai orang lain, berbuat baik kepada sesama satu dengan yang lain. Kadang kita baik sama orang, belum tentu orang itu menghargai kebaikan kita. Kadang-kadang kita malah ditipu oleh orang yang kepadanya kita tunjukkan kebaikan. Dan kemudian kita bisa bertanya, apa benar yang saya lakukan ini? Apakah benar saya sudah melakukan untuk orang ini, berarti saya sudah melakukan untuk Tuhan? Nah, ini situasi yang perlu perenungan kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita suatu standar yang jelas. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Maka ada kehadiran Tuhan yang kelihatan. Ada kehadiran Tuhan yang memang dimaksudkan untuk memperhadapkan orang lain dengan Tuhan melalui orang-orang tertentu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menolak misalnya teguran seseorang karena kita anggap dia melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian kita ditegur oleh misalnya atas nama gereja, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki makna yang berbeda dan merepresentasikan sesuatu yang berbeda. Ini juga yang hendak Tuhan Yesus katakan. Ketika seseorang hadir atas nama Tuhan Yesus yang mengutus, maka siapapun yang menolak atau tidak mau mendengarkan akan berhadapkan dengan Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun 2011 atau 2012 kalau saya tidak salah, pada masa Prapaskah kita ada perenungan selama 40 hari. Dan waktu itu saya menulis renungan setiap hari selama 40 hari untuk seluruh umat Tuhan bisa bersama-sama kita merenungkan dan memeriksa diri dalam masa Prapaskah. Pada waktu itu saya memilih tema tentang berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan menuliskan renungan-renungan itu, saya merasa betapa beratnya pekerjaan ini. Karena di satu sisi saya harus menulis tentang pengampunan dan perdamaian, tapi di sisi yang lain saya sendiri pun harus bergumul dengan situasi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, awalnya saya bersedia untuk melakukan tugas ini, tapi dalam perjalanan ada banyak sekali hal yang harus dikerjakan dan sepertinya saya tidak mampu melakukan pekerjaan ini, menjadi begitu berat. Sampai akhirnya saya berkata kepada Tuhan,
Saya bergumul dan berjuang menulis semua ini. Apa ada enggak orang yang membaca dengan serius? Jangan-jangan dibaca hanya beberapa bagian atau sambil lalu lalang saja, enggak ada gunanya juga. Namun Bapak Ibu Saudara, karena itu sudah menjadi komitmen yang sudah disepakati di dalam rapat bersama, maka saya berjuang untuk bisa sampai selesai menyiapkan renungan panduan untuk pemeriksaan diri selama 40 hari hingga Paskah. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah Paskah saya merasa begitu lega karena tugas menuliskan panduan pemeriksaan diri setiap hari sudah selesai. Namun saya masih bertanya, apakah betul renungan-renungan ini berguna? Emangnya saya ini siapa kok orang mau membaca renungan-renungan itu? Beberapa waktu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang bergumul dengan penyakit kanker. Dia menjumpai saya dan dia berkata, "Pak Yandri, terima kasih. Selama 40 hari ketika ada renungan-renungan masa Prapaskah, saya serius membaca dan mengikutinya. Dan saya percaya Tuhan berkarya melaluinya. Sekarang saya dinyatakan sembuh dari kanker. Dan melalui renungan-renungan itu saya mendapatkan kekuatan dan kebebasan." Bapak Ibu Saudara, mendengar itu saya seperti tersadar. Pergumulan saya begitu berat dalam menulis hal ini. Tapi rupanya di sisi yang lain ada orang juga bergumul untuk situasi berbeda dengan begitu beratnya. Tapi Tuhan sedang berkarya. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus kita, Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Dan melalui pekerjaan kita, siapapun orang yang menerima pengutusan, menerima kebaikan atas nama Tuhan yang hadir, ada sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Di dalam ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, yang menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini berasal dari Tuhan. Kita tidak melihat siapa yang menyampaikannya, tetapi kita mendengar dan kita tahu ini adalah sebuah kebenaran. Maka cara kita menerimanya, mengimaninya, akan mendatangkan sebuah kebahagiaan, akan menghadirkan buah-buah kehidupan. Dan Tuhan Yesus memakai menerima seorang nabi sebagai nabi. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada nabi, ada pekabar Injil, tetapi kita harus menerima dia sebagai pekabar Injil. Maka kita akan menerima upah pekabar Injil. Apa maksudnya upah pekabar Injil? Upah seorang nabi, upah orang benar. Bapak Ibu Saudara, ini bukan upah karena sebuah pekerjaan, tapi ini adalah sebuah upah iman. Kenapa upah iman? Kalau saya mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh seseorang, saya percaya, saya beriman bahwa Tuhan berbicara melalui dia. Karena itu saya mengaku bahwa dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan, dia hadir atas nama Tuhan. Maka saya menerima upah sesuai dengan pemberitaan firman yang disampaikannya. Kalau saya mendengar firman bahwa saya dikuatkan, ada kuasa, ada kekuatan menyertai saya, maka saya akan beroleh kuasa itu karena dia diutus oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, upah tidak sama dengan kita melakukan pekerjaan kemudian kita mendapatkan sesuatu. Tapi upah ini terjadi karena
kita menerima nabi sebagai nabi, orang benar sebagai orang benar. Artinya kita menerima dia sebagai seorang utusan Tuhan, itu iman. Kita menerima pemberitaan firman Tuhan melalui gereja, itulah iman. Maka apa yang diberitakan atas nama Tuhan melalui gereja, melalui para pemberita Injil, itu akan menjadi bagian yang kita terima, kita alami. Karena itu di satu sisi Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir melalui orang. Di sisi yang lain, Tuhan berbicara tentang respon orang. Jadi saya misalnya memberitakan firman sebagai seseorang yang ditugaskan atas nama Tuhan, menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara firman Tuhan hari ini. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa kalau Bapak Ibu Saudara tidak memandang bahwa saya adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menerimanya, maka firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berlaku nyata dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi antara yang memberitakan dan antara yang mendengar sama-sama menerimanya. Yang satu memberitakan di dalam nama Tuhan yang mengutus, yang satu menerima di dalam nama Tuhan yang juga mengutus. Ini sangat penting bagi kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau seseorang diutus oleh Tuhan, maka setiap orang yang mendengarnya, dia tidak akan mendengar dengan sia-sia. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, upah di sini berarti iman. Mengimani bahwa orang ini hadir atas nama Tuhan. Jadi bukan menerima upah sebagai sebuah pekerjaan dan jasa kita, tetapi karena kita percaya, maka firman Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, misalnya saya memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara menerima firman Tuhan itu, tapi ternyata saya sendiri tidak melakukan firman Tuhan itu. Inilah iman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengarkan dari Tuhan, walaupun saya yang memberitakan bisa jadi melakukan kesalahan, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak terhubung langsung kepada saya, terhubung kepada Tuhan. Saya hanya alat. Bapak Ibu tetap menerima dari Tuhan bagian yang seharusnya. Jika ada yang perlu diperbaiki, Tuhan akan menolong, menyempurnakan segala hal. Karena itu baik yang memberitakan maupun yang mendengar sama-sama harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka hari ini kita mendengar upah di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Karena itu gereja adalah kehadiran Tuhan yang nyata dan real di antara kita. Belajarlah menghargai gereja di dalam Tuhan. Belajarlah menghargai tatanan kehidupan iman yang ada di sekitar kita. Karena itulah representasi yang jelas atas nama Tuhan. Dan belajar juga untuk senantiasa terbuka pada setiap orang yang hadir untuk memberitakan kebenaran. Karena Tuhan juga hadir melalui segala hal. Dan yang paling penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, sambutlah Tuhan di dalam dan melalui segala proses kehidupan, dan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Secangkir air pun kita berikan kepada seseorang karena dia murid Tuhan, atau karena kita memandang tugas ini diberikan oleh Tuhan, maka kebahagiaan akan memenuhi hidup kita, karena upah dari iman dan perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menjaminnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
jam menghibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Besar, maka yang kekal abadi, bagi duka dengan suka, dan menghibur hati yang sedih. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah satu anugerah bagi kita saat ini jika kita masih mempunyai kesempatan untuk berdoa syafaat. Untuk itu saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada saat ini, di hari Minggu ini, semua kami, anak-anak-Mu, berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan menerima doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan jika hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan. Melalui Roh Tuhan kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pandu dan tuntunan bagi kami dalam menjalani hidup.
Sesungguhnya Tuhan telah memberikan upah bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Upah yang tidak dapat dinilai dengan uang sebanyak apapun. Upah yang tidak dapat dinilai dengan segala kefanaan di dunia ini. Nilai upah dari Tuhan itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan surgawi, kerajaan Allah. Dan biarlah melalui apa yang Tuhan sediakan bagi kami ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin bersemangat di dalam menjalankan panggilan kami, menjadi duta-duta Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gerejamu. Gerejamu GKI Bunda Sudi. Ya Tuhan, Engkau menolong gerejamu ini di dalam menjalankan panggilannya. Biarlah seluruh aktivis bersama-sama dengan seluruh jemaat dan simpatisan, kami bergandengan tangan untuk menjalankan panggilan kami yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan gerejamu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyempurnakan segala sesuatunya dalam kehidupan bergereja. Anugerahi hikmat kebijaksanaan bagi kami untuk dapat menjalankan panggilan ini dengan baik. Kami berdoa untuk program kerja pelayanan kami. Semuanya menjadi alat dari Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan lewat kehidupan bergereja. Kami berdoa untuk proses pembangunan yang masih berlangsung saat ini. Pembangunan sarana penunjang untuk ibadah atau kegiatan di gereja. Tuhan, Engkau menolong untuk pembangunan ini berjalan dengan baik dan semua yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik. Berkati setiap orang yang secara khusus dipercaya untuk menggumulinya. Berkati para tukang yang membangun sarana penunjang ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kesiapan gerejamu GKI Bunda Sudi di dalam menyelenggarakan tatanan baru. Terima kasih Tuhan, kami telah membentuk gugus tugas untuk menggumuli hal ini secara khusus. Anugerahi kami hikmat kebijaksanaan, agar tatanan yang baru yang sedang kami persiapkan bersama-sama dapat berjalan dengan baik nantinya, sehingga melaluinya kehidupan bersama boleh berjalan dengan baik. Dari kehidupan itu kami boleh menjalankan semua panggilan kami secara khusus dalam kehidupan bergereja dengan baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Hotma Tobing, Bapak Rudi Pasaribu, anak kami Rara, Ibu Abigail, Ibu Ida Sahulata, Ibu Herdina Sihombing. Tuhan, Engkau menolong mereka sebagaimana Engkau sudah menolong mereka di hari-hari yang lewat. Maka kami percaya Engkau juga menolong mereka di hari-hari yang akan datang. Berkatilah perjuangan mereka Tuhan, untuk semua kerinduan hati mereka dan harapan-harapan mereka. Biarlah semua makanan, minuman, obat-obatan, semua peralatan dan semua orang yang dipercaya untuk menangani sakit penyakit ini secara khusus, Tuhan Engkau menolong mereka. Biarlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dan juga bersama-sama dengan seluruh keluarga dan kami semua anggota persekutuan gereja Tuhan, melalui keberadaan mereka kami boleh mengalami pertumbuhan spiritualitas yang baik. Kami percaya Tuhan,
Engkau berkarya untuk saudara-saudara kami ini di dalam kebaikan dan kesempurnaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong. Berikanlah pekerjaan yang baik. Kami percaya Tuhan, dunia ini tidak kekurangan untuk setiap manusia untuk mendapatkan nafkah dari dalamnya. Berikan kesabaran, anugerahi mereka semangat, dan biarlah mereka juga boleh bergantung hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memperingati hari kelahiran dan juga hari perkawinan atau hari ulang tahun yang lain. Tuhan, Engkau menolong mereka untuk menghayati anugerah Tuhan ini dengan baik, sehingga melalui peringatan ini mereka boleh semakin diyakinkan bahwa Tuhan sangat baik dan Tuhan akan menolong mereka di dalam menjalani hidup di masa-masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang boleh menyelesaikan studi mereka di satu jenjang untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini semua berjalan dengan baik, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka di jenjang yang lebih rendah untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau mengingatkan mereka bahwa di jenjang yang lebih tinggi nanti mereka akan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Karena itu Tuhan, di dalam segala pergumulan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya. Berkati seluruh keluarga Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan di studi di jenjang yang lebih tinggi nanti. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di dalam menjalankan seluruh tanggung jawab mereka sebagai pemimpin atas bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Secara khusus untuk menangani persoalan wabah virus corona, wabah demam berdarah, persoalan dampak COVID terhadap bukan saja kesehatan tetapi juga perekonomian, pendidikan, keamanan, kesejahteraan Indonesia. Ya Tuhan, Engkau menolong. Nyatakan karya-Mu Tuhan di dalamnya dan melalui pemerintah kami. Anugerahi mereka hikmat kebijaksanaan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk perlakuan-perlakuan ketidakadilan, diskriminasi terhadap putra-putri Ibu Pertiwi di negeri tercinta di Indonesia ini. Ya Tuhan, ingatkan kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab agar menghadirkan kasih, kebenaran, dan keadilan Tuhan, sehingga setiap warga negara di negeri tercinta ini tidak diperlakukan secara tidak adil, tidak mengalami diskriminasi. Semua warga negara di Indonesia ini boleh sungguh-sungguh menikmati indahnya kehidupan di tengah-tengah kehidupan di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini Tuhan, sempurnakanlah dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ucapan syukur, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarlah tuntunan firman-Nya 2 Korintus 11 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank kris atau memasukkannya ke dalam amplop untuk dibawa ke gereja dan dimasukkan dalam kotak yang telah disiapkan. Nomor rekening dan kode kris serta kode tujuan persembahan dapat dilihat di slide, juga ada di warta jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dan segala berkat yang kami terima ya Tuhan hingga pada saat ini. Pada hari ini ya Bapa, kami memberikan persembahan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu. Kiranya Engkau kuduskanlah ini Tuhan, persembahan ini, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah ya Bapa segala pengurus gereja-Mu yang telah mempergunakan persembahan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, saatnya kita melanjutkan hidup kita dengan kekuatan yang baru. Jika kita menerima firman Tuhan untuk dikuatkan, untuk mampu menjalani hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam iman kita, maka itulah yang terjadi. Jika kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus segala yang kita butuhkan dalam hidup ini akan kita terima, maka itulah yang terjadi. Maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita dikuasai oleh hal yang lain selain menerima dari Tuhan apa yang disampaikan kepada kita. Teruskanlah dalam hidup kita dalam persembahan diri untuk melakukan dan mengalaminya. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji
Hamba Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.